pagi Pak Musin, nama saya Christopher Sitanggang dari kelas 11E nomor absen 4. Hari ini saya akan melakukan percobaan fluida dinamis, yaitu tabung bocor atau tangki bocor, untuk menerapkan dan mengetahui teorema Torricelli dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi teorema ini. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah satu botol besar, penggaris, lakban, cutter dan pensil. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong botol berukuran 1,5 liter, yaitu di bagian moncong-moncongnya menggunakan cutter. Seperti ini. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat lubang. Hal pertama untuk membuat lubang adalah kita harus menentukan tempat di mana lubang itu akan kita buat. Caranya adalah mengukur dari permukaan air ke bawah. Untuk lubang pertama saya akan membuatnya di kedalaman 5 cm dari permukaan, yang kedua 10 cm, dan yang ketiga 15 cm. Untuk membuat lubang, pertama-tama kita harus melubangi sedikit menggunakan cutter, lalu diperbesar menggunakan pensil supaya seukuran seperti ini, dan lakukan seperti ini di 3 lubang, 1, 2, dan 3. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menutupi lubang-lubang yang telah kita buat dengan lakban. Kalau bisa serapat mungkin supaya tidak keluar air. Seperti ini. Dan lakukan sampai ketiganya sudah tertutupi. Langkah keempat, kita setelah menutupi lubang-lubangnya, kita isi ini dengan air sampai ke garis ini. Karena kita mengukur tadi kedalamannya dari garis ini, garis teratas. Lalu siapkan penggaris di bawahnya untuk mengukur seberapa jauh pancuran air di setiap ketinggian dan dihitung berapa lama airnya berhenti mengucur. Kita akan mencoba di lubang pertama dan dihitung waktunya berapa. Untuk pancuran pertama di 13 sampai berhenti. Oke. Kita akan mencobanya di titik yang kedua. Airnya harus sama seperti tadi di garis ketiga ini. Oke. Kita akan lihat sampai mana. Di 16. Selanjutnya kita akan mencoba di titik yang ketiga, 20 cm. Ya. Dari percobaan tadi, kita mendapatkan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama adalah titik A. Titik A memiliki kedalaman 5 cm di bawah permukaan air.
Titik A memperoleh waktu sebesar 10 second dan jarak sebesar 13 cm dan kecepatan sebesar 10 akar 3 cm per second. Yang kedua adalah titik B. Titik B berada di kedalaman 10 cm dengan memperoleh waktu sebesar 29 detik dan jarak sebesar 16 cm. Lalu kecepatannya yang dia peroleh adalah 10 akar 2. Yang ketiga adalah titik C. Titik C berada di kedalaman 15 cm di bawah permukaan air, memperoleh waktu sebesar 32 second, dan memperoleh jarak sebesar 20 cm, dan memperoleh kecepatan sebesar 10 cm per second. Nah, untuk mencari waktu habisnya air pada saat pancuran, kita menggunakan rumus VA sama dengan akar 2 dikali G dikali H1 min H2. Seperti pada gambar terlihat hasilnya VA sama dengan akar 300 sama dengan 10 akar 3. Nah, apa sih itu H1 dan H2? H1-nya itu adalah ketinggian atau kedalaman dari dasar botol ke permukaan air. Sedangkan H2 adalah ketinggian titik atau kedalaman titik dari titik ke permukaan air. Nah, di sini kan permukaan dari titik A ke permukaan kan 5 cm, jadi dikurang 5 cm. Sedangkan kalau di titik B dikurang 10 cm. Sedangkan di titik C dikurang 15 cm. Jadi hasilnya adalah kecepatan A 10 akar 3, kecepatan B 10 akar 2, dan kecepatan C 10 cm per second. Dari sini saya menyimpulkan bahwa semakin tinggi atau semakin dekatnya titik terhadap permukaan, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Dan juga faktor lainnya yaitu faktor jarak. Nah, jarak di sini merupakan jangkauan. Jadi, semakin rendah atau semakin bawah atau semakin dalamnya titik itu, maka jangkauan atau pancurannya akan semakin panjang. Nah, kenapa semakin panjang? Karena menurut saya tekanannya akan semakin besar. Dan juga ini membuat si airnya itu jadi makin banyak. Jadi kecepatannya itu makin lambat, cuman pancarannya makin kencang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.